Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Faiz Nurwafi, NIM C0321, Prodi Hukum Pidana Islam kelas B. Di sini saya dalam rangka untuk tugas dari Prof. Imron Rosyadi. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang alternatif penyelesaian sengketa. Nah, buat teman-teman, pasti setiap orang itu memiliki masalah. Pasti di kehidupan terdapat masalah. Nah, masalah entah itu masalah kehidupan atau masalah tentang keadilan. Lalu masalah dalam hukum itu terjadi apabila subjek hukum antara dua subjek hukum itu merasa dirugikan. Dalam penyelesaian sengketa itu terdapat dua penyelesaian sengketa. Yang pertama ada jalur litigasi, yang kedua ada jalur non-litigasi. Nah, apa sih yang dimaksud dari litigasi maupun non-litigasi itu? Litigasi itu sesuatu permasalahan yang diselesaikan melalui jalur peradilan. Yang dimaksud jalur peradilan itu yang jalurnya melalui peradilan Mahkamah Agung. Peradilan Mahkamah Agung itu terdapat 4 peradilan. Yang pertama ada peradilan umum, yaitu pengadilan negeri. Yang kedua ada pengadilan agama. Yang ketiga ada pengadilan tata usaha negara. Yang keempat ada pengadilan militer. Lalu pengadilan negeri itu mengurusi apa saja? Pengadilan negeri itu di dalamnya ada untuk mengadili hukum pidana maupun hukum perdata. Hukum pidana seperti pencurian, pembunuhan, dan lain sebagainya. Hukum perdata itu seperti uang prestasi dan lain sebagainya. Kalau di pengadilan agama itu mengurusi tentang perceraian, lalu waris, hak asuh, dan lain sebagainya. Sedangkan apa yang dimaksud pengadilan tata usaha negara? Pengadilan tata usaha negara itu mengurus apabila ada individu yang dirugikan dengan terciptanya SK. Lalu pengadilan militer itu orang-orang militer yang melanggar hukum pidana, hanya orang-orang militer saja. Nah, itu merupakan jalur litigasi. Sedangkan jalur non-litigasi ini merupakan bisa saja disebut dengan ini alternatif penyelesaian sengketa. Mengapa disebut alternatif penyelesaian sengketa? Itu karena sengketa ini tidak diselesaikan melalui jalur di peradilan yang semestinya, melainkan mengundang pihak-pihak penengah. Nah, apa saja metodenya dalam jalur non-litigasi ini? Jalur non-litigasi itu termasuk ada negosiasi, mediasi,
konsiliasi, dan arbitrase. Nah, apa bedanya litigasi dan non-litigasi? Non-litigasi memiliki keunggulan dari litigasi. Yang pertama, keunggulannya ada lebih efektif dan efisien. Yang dimaksud lebih efektif dan efisien itu karena jalur non litigasi ini atau alternatif penyelesaian sengketa ini lebih menghemat biaya, satu, lebih menghemat waktu, dan juga hasilnya itu win-win solution. Kalau di pengadilan itu win-loss solution. Nah, setiap orang itu pasti lebih memilih win-win solution. Karena apa? Karena tidak ada orang yang dirugikan. Jadi hasilnya itu nanti lebih ke perdamaian. Kembali lagi ke metode-metode non litigasi. Yang pertama ada negosiasi. Apa negosiasi? Negosiasi itu apabila ada dua pihak yang bersengketa itu dikumpulkan, lalu kedua belah pihak mengutarakan apa yang diinginkan sehingga terjadi kesepakatan. Sedangkan mediasi, konsiliasi, arbitrase itu memerlukan pihak ketiga. Kalau pihak ketiga, mediasi dan konsiliasi ini lebih ke musyawarah. Pihak ketiganya ini sebagai penyaran, sedangkan arbitrase ini hampir sama seperti pengadilan. Apa arbitrase? Arbitrase itu menyelesaikan masalah dengan melalui lembaga arbitrase. Lembaga arbitrase ini nantinya bersifat final keputusannya di akhir, dan itu tidak bisa dibanding. Kalau di pengadilan, setelah hakim itu memberi putusan, itu masih bisa dibanding kalau masih belum menerima putusan itu. Apabila banding itu tadi masih belum menerima, itu ada kasasi yang lebih tinggi tingkatannya. Ada kasasi, dan apabila masih belum menyelesaikan masalah tersebut, ada peninjauan kembali. Tapi di peninjauan kembali itu memerlukan novum atau bukti baru. Sedangkan alternatif penyelesaian sengketa ini hasilnya final dan tidak bisa diganggu gugat. Inilah keunggulan dari alternatif penyelesaian sengketa. Namun masyarakat masih belum mengenal tentang alternatif penyelesaian sengketa ini atau arbitrase. Padahal ini sudah ada undang-undangnya, yaitu Undang-Undang 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Arbitrase sendiri menurut Undang-Undang 30 tahun 99 ini memiliki fase-fase. Yang pertama ada fase pemilihan arbiter. Pemilihan arbiter ini
sesuai dengan perjanjian arbitrase. Sedangkan perjanjian arbitrase itu bisa dibuat sebelum terjadinya sengketa dan bisa dibuat setelah terjadinya sengketa. Namun apabila di perjanjian arbitrase itu tidak dimasukkan klausul siapa arbiternya, maka diusulkanlah bisa mengajukan usulan terhadap pengadilan untuk menunjuk arbiternya. Setelah menunjuk arbiternya, si arbiter ini bisa saja menolak untuk dijadikan arbiter atas dasar beliau meragukan keobjektivitasnya. Namun dua belah pihak ini yang bersengketa bisa saja juga menolak arbiter ini. Kenapa seperti itu? Bisa saja kedua belah pihak ini meragukan dari si arbiter ini. Jadi antara arbiter dan kedua belah pihak ini bisa menolak kedua-duanya apabila tidak ada persetujuan. Yang kedua, di fase pemeriksaan, sama halnya seperti di pengadilan. Di arbitrase ini kedua belah pihak menyebutkan apa saja permohonannya, apa saja tuntutannya, apa saja yang dikeluhkan, apa saja kendalanya, apa saja permasalahannya, itu sampai dengan pemeriksaan saksi-saksi apabila dibutuhkan. Pada saat semua itu sudah selesai, yang ketiga ada fase pembacaan putusan. Di lembaga arbitrase juga ada putusannya. Namun seperti yang sudah saya jelaskan, bahwa putusan ini bersifat final dan tidak bisa dibanding atau membantahnya. Namun setelah putusan ini diucapkan sama arbiter, salinan putusannya itu diajukan kepada panitera di pengadilan untuk memberikan putusan yang bersifat hukum. Jadi putusan ini sudah sama seperti memiliki sifat hukum tetap. Apabila ada salah satu pihak ini yang tidak mematuhi atau melaksanakan putusan, itu bisa saja dihukum karena putusan ini sudah memiliki hukum tetap. Banyak keunggulan-keunggulan di alternatif penyelesaian sengketa ini, tapi nyatanya di kehidupan masyarakat masih belum mengenal alternatif penyelesaian sengketa ini. Karena apa? Karena kurangnya sosialisasi. Padahal ini lebih bersifat damai dan tidak akan menimbulkan permasalahan baru. Dan juga arbitrase ini hanya menyelesaikan sengketa perdata.